Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Ibu Esti pada mata pelajaran pemrograman dasar. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman dasar. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan variabel, konstanta, dan tipe data. Yang kedua, menjelaskan operator aritmatika. Yang ketiga, menjelaskan operator logika. 4. Membuat algoritma atau logika alur pemrograman. 5. Menerapkan pengelolaan array. Dan yang terakhir, mengoperasikan file. Konsep dasar pemrograman. Program merupakan himpunan atau kumpulan instruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software. Pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu, di mana instruksi tersebut menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau dikenal dengan bahasa pemrograman. Definisi algoritma. 1. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Yang kedua, algoritma merupakan urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan masalah. Urutan langkah logis berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. 3. Algoritma merupakan alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, ataupun lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Prosesnya, algoritma, kemudian pemrograman, yang terakhir menjadi program. Agar algoritma dapat memerintah atau dapat diproses ke dalam komputer, maka diubah menjadi bentuk program melalui proses pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ada 3 cara dalam menulis algoritma. 1. Structure English atau SI. SI merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SI adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian atau SI. 2. Pseudocode. Pseudocode mirip dengan SI. Karena kemiripan ini, kadang-kadang SI dan pseudocode dianggap sama. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai. Sedangkan kode menunjuk pada kode program. Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti BASIC, Fortran, ataupun Pascal. 3. Flowchart. Flowchart atau bagian alir adalah skema atau bagian yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika.
Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk-bentuk notasi tertentu. Download SAM. Cara download SAM. Konekkan dulu ke internet, bisa menggunakan data maupun WiFi. Kemudian buka browser. Bisa menggunakan Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun Opera. Di sini saya menggunakan Opera. Setelah browser siap, ketikkan www.google.com. Lalu download SAM dengan mengetik download SAM. XAMPP. Setelah muncul hasil searching, pilih salah satu atau yang paling atas, kemudian klik. Akan muncul pilihan beberapa software yang bisa dipilih untuk di-download, mulai dari versi terbaru maupun versi sebelumnya. Pilih yang paling atas, lalu klik download. Setelah itu, kita akan berlanjut pada penyimpanan hasil download pada folder download. Klik save. Karena tidak menggunakan download seperti IDM, maka kecepatan download menyesuaikan dari jaringan sesuai sistem browsernya. Alhamdulillah selesai mendownload aplikasi. Setelah selesai mendownload, kita masuk ke Windows Explorer. Buka folder download, di mana hampir semua file hasil download dari internet tersimpan di folder ini. Install SAM. Untuk cara penginstalan SAM-nya, cukup klik di file SAM tersebut. Minimize semua tampilan terlebih dahulu untuk melihat proses instalasinya. Kemudian klik Yes. Lalu klik OK. Kemudian klik Next. Di sini tempat folder hasil install SAM. Klik Next. Pilih bahasa atau Next. Klik Next lagi, kemudian Next, dan mulailah menginstal SAM-nya. Kita tunggu proses install selesai, berjalan sampai paling kanan untuk warna hijaunya. Fungsi SAM bisa untuk web server, MySQL, atau database. Oke, selesai. Kita klik Finish. Mengaktifkan SAM. Klik centang atau checklist, lalu klik Allow Access. Setelah menginstal SAM, maka akan muncul kontrol panel seperti ini. Di sini SAM belum aktif karena tombol Start belum diklik. Lihat perbedaan antara SAM control panel sebelum diaktifkan dan sesudah diaktifkan. Langkah-langkahnya: masuk ke browser. Pada alamat atau address bar-nya, kita tuliskan localhost, kemudian enter. Jika muncul tulisan seperti ini, "This site cannot be reached", berarti SAM control panel belum aktif. Aktifkan terlebih dahulu dengan cara klik simbol SAM pada taskbar bawah. Muncul tampilan SAM pada kontrol panel, kemudian klik tombol Start pada Apache sampai berubah menjadi warna hijau. Setelah itu, klik tombol Start pada MySQL sampai berubah menjadi warna hijau. Kemudian klik centang. Klik tombol Allow Access. Jika sudah, berarti SAM sudah dapat digunakan untuk memprogramkan algoritma PHP.
Kecilkan atau klik tanda silang agar tidak tampil di layar namun masih aktif. Maka pada tampilan di browser berubah karena SAM kita sudah diaktifkan. Lihat perbedaannya. SAM yang kita gunakan adalah SAM for Windows versi 7.2.34. Tempat penyimpanan hasil kerja atau program. Dalam pemrograman menggunakan SAM, semua file hasil kerja kita akan tersimpan otomatis pada folder 1. Headdoc. 2. Posisi folder Headdoc berada pada driver C. Pada folder SAM, folder Headdoc. Agar lebih terorganisir dalam penempatan file program, maka bisa kita buatkan folder latihan, yaitu di bawah folder Headdoc. Diberi nama algoritma underline pemrograman. Sehingga semua hasil latihan akan tersimpan pada folder algoritma pemrograman agar lebih memudahkan dalam pencarian dan pengeditan bila diperlukan. Sekarang kita akan membuat program PHP-nya. Sebelum membuat program, kita masuk kembali ke browsernya. Tuliskan localhost. Jika di tampilan tertulis http localhost/dashboard/ agar setiap kita latihan atau bekerja pada program PHP ini, maka perlu kita ganti alamatnya sebagai berikut: http localhost/algoritma pemrograman. Di sini masih kosong karena kita belum membuat programnya. Untuk membuat program PHP, bisa menggunakan beberapa program editor sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini kita menggunakan Notepad++. Sekarang klik icon Notepad++. Setelah masuk ke Notepad++, kita sudah bisa memulai membuat program PHP tersebut. Mulailah mengetik program PHP, yaitu dengan mengetikkan PHP question mark. Disimpan terlebih dahulu untuk bisa menampilkan warna tulisan dengan cara klik file, save as pada save in, pilih driver C atau Windows C. Cari folder SAM. Klik cari folder Headdoc. Di bawah Headdoc, cari folder algoritma pemrograman. Kemudian ketikkan nama file yang akan kita namai. Kalau di sini saya beri nama luassegitiga.php. Setelah disimpan, maka pada teks editor Notepad++, tulisannya akan berubah warna menjadi merah. Hal ini untuk menandakan bahwa teks tersebut sudah tersimpan. Membuat keterangan atau nama program yang akan dibuat, yaitu dengan mengetikkan /bintang program menghitung luas segitiga /bintang. Fungsi dari simbol tersebut adalah untuk memberikan keterangan program yang bisa lebih dari satu baris. Double slash. Simbol ini digunakan untuk memberikan keterangan atau nama bagian program tetapi hanya satu baris saja. Ketikkan double slash bagian input. Untuk rumus mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka kita akan mencari alas terlebih dahulu, misalnya 100. Jangan lupa setiap selesai menuliskan program, setiap baris ataupun perintah selalu diakhiri tanda titik koma. Jika tidak dituliskan, maka nanti program tidak akan bisa digunakan. Ketikkan double slash bagian proses.
ketik simbol dolar, luas segitiga sama dengan setengah bintang, simbol dolar alas bintang, simbol dolar tinggi. Pada baris paling akhir dari program ini tidak perlu diketikkan BR lagi karena sudah paling akhir. Setelah semua selesai, klik simpan atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl S atau klik file, klik save. Eksekusi program. Masuk ke browser. Pada alamatnya ketikkan localhost /algoritma pemrograman nama file yang akan kita buat. Untuk contoh ini kita beri nama file segitiga.php sehingga menulisnya menjadi localhost /algoritma pemrograman luas segitiga.php. Hasil tampilannya sebagai berikut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi siswa-siswi jurusan Rekayasa Perangkat Lunak pada khususnya, serta bagi para pemirsa pada umumnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.